Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Devda Hayati Siregar dari kelas PI 20B. Kali ini saya akan presentasi dengan tema psikologi humanistik oleh tokoh Arthur Combs. Pada psikologi humanistik, saya akan membahas teori belajar menurut Arthur Combs. Bersama dengan Donald Snink, mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti adalah konsep dasar yang sering mereka gunakan. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka tidak mau dan terpaksa, serta merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sesungguhnya tak lain hanyalah dari ketidakmauan seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Menurut Combs, sebagaimana dikutip oleh Rumini, perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai akibat dari adanya sesuatu yang lain. Yang lebih menarik atau memuaskan, Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran, besar dan kecil, yang bertitik pusat. Satu lingkaran kecil adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar. Yang kedua adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, maka makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Selanjutnya adalah peran guru dalam teori Arthur Combs. Combs memberi perhatian peran guru sebagai fasilitator. Yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas si fasilitator. Berikut beberapa petunjuk. Fasilitator sebaiknya memberikan perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan awal perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang ketujuh, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba untuk melakukan hal yang baik. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihannya, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis tentang fenomena sosial. B. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan atas sikap ke atas kemauan sendiri. C. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Kekurangannya, yang pertama, siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. B. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. Sekian presentasi saya mengenai psikologi humanistik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.